Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah telah memberikan kesehatan, umur panjang serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di musala hidayah yang kita cintai. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karenanya telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam ilmu yang berpengetahuan. Yang saya hormati Imam Subuh, Bapak Ibu dan jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya sedikit mengutarakan tausiah singkat saya yang bertema tentang ibadah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan dengan ibadah? Secara universal atau secara luas, ibadah merupakan suatu akidah akhlak bagaimana kita bersikap kepada Allah maupun sesama manusia. Di antaranya adalah ibadah salat, sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah salat. Jadikanlah salat itu sebagai penolongmu, sebagai pondasimu, sebagai tiang agamamu, dan niatkan di hati semata-mata karena Allah dan Allah. Bukan semata-mata kita mendirikan salat karena sesuatu, atau karena mau merit, atau mau kawin dan lain sebagainya. Di situ baru kita mendirikan salat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya kita seperti ini. Jangan pernah takut dengan kenyataan, tetapi takutilah dengan kematian. Tidak selamanya kita seperti ini. Hidup ini butuh proses, dan proses itulah yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dulu dan sekarang tentu memiliki perbedaan. Menjadi pribadi yang baik, yang berguna, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah semudah balik telapak tangan, karena semua itu butuh proses. Dan di dalam proses tersebut ada kesadaran, rintangan, tantangan, cobaan maupun ujian. Disitulah kita belajar bagaimana memperbaiki diri sehingga kita berguna bagi orang lain. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanyalah sekali, tetapi berbuat kebaikan harus berkali-kali. Simsalabim pengen jadi orang hebat, simsalabim pengen jadi orang kaya, tidak bisa dongeng itu. Bagaimana juga kita menggapai sebuah impian ataupun angan-angan? Salah satunya dengan doa, usaha, kerja keras, baru datang yang namanya keberhasilan. Setelah kita berhasil, baru datang yang namanya kesuksesan. Setelah kita sukses, baru datang yang namanya kebahagiaan. Dan setelah bahagia, baru datang yang namanya rasa syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenai sedekah. Kalau sekiranya gaji kita di bulan ini ada kelebihan atau kemudahan, belajarlah bersedekah kepada bagi orang yang membutuhkan.
Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tinggal kita saja bagaimana bersyukur kepadanya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti merindukan. Begitu juga dengan sedekah. Jadikanlah sedekah sebagai lembaran baru untuk memperbaiki diri. Bagaimana dikatakan memperbaiki diri? Salah satunya dengan kesadaran, ketulusan, keikhlasan dan lain sebagainya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya kita seperti ini. Hari demi hari terus berganti, bulan-bulan pun terus berubah. Kapan dan dimanapun takdir pasti akan menghampiri kepada kita. Tetapi percaya dan yakinlah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu bagaimana kita memperbaiki terhadap kebaikan-kebaikan yang ingin kita gapai. Salah satunya dengan ibadah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenai puasa. Bagaimana keadaan sekarang, kondisi sekarang? Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada umatnya dengan wabah corona. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah baik itu di masjid maupun di musala. Tapi hari ini alhamdulillah kita di Aceh ini masih diberi kebebasan, karena kita yakin dan percaya Allah Maha Segalanya. Kalau sudah ajal menjemput, kapan dan dimanapun kita pasti akan mati, pasti akan meninggal. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita persiapkan di dunia ini? Salah satunya adalah amal ibadah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan kenyataan, tetapi takutilah dengan kematian. Hidup hanyalah sekali, tetapi berbuat kebaikan harus berkali-kali. Jadikanlah bulan Ramadan ini, bulan puasa yang penuh berkah ini, sebagai momentum, sebagai sarana bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semata-mata puasa karena Allah, bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, lapar, haus dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita melatih diri kita ini, membawa diri kita ini ke jalan yang lebih baik. Mungkin di tahun lalu saya tidak pernah, maaf saya ulangi, mungkin di Ramadan tahun lalu saya tidak pernah berdiri di mimbar ini. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada saya, kesempatan serta hidayahnya, sehingga di bulan Ramadan tahun ini saya bisa berdiri di mimbar yang sangat mulia ini. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ibadah itu sebagai kekuatan bagaimana kita menguatkan diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan dengarkan omongan orang lain, baik dan buruknya, biarkan orang lain yang menilai. Selagi hal itu baik buat kita, lakukan. Selagi hal itu berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, lakukanlah yang terbaik, semata-mata karena Allah dan Allah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu penceramah menghimbau kepada kita semua, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah keikhlasan, ketulusan, kejujuran dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut kita lengkapi dengan ibadah, insya Allah kebaikan-kebaikan itu
selalu dekat dengan kita. Percaya dan yakinlah Allah Maha segalanya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat penceramah sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau ada tutur bahasa saya yang kurang berkenan, perilaku saya di mimbar ini, sikap saya dari hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datangnya dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.